luar biasa di hari ini. Nah, kembali lagi belajar agama Katolik bersama dengan Ibu. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Ibu cek dulu kehadiran anak-anak Ibu untuk hari ini ya. Ibu panggil namanya satu persatu, silakan dijawab hadir Bu. Oke? Davina, Hadir Bu. Alfiaro, Hadir Bu. Michelle, Hadir Bu. Gledy, Hadir Bu. Brigita, Hadir Bu. Fidelia, Hadir Bu. Marcelinus. Hadir Bu. Oke, baik. Puji Tuhan semua hadir, tidak ada yang sakit hari ini ya kan? Nah, sudah siap belajar agama bersama Ibu hari ini? Sudah Bu. Baik, kalau kita sudah siap, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh anak Ibu Alfiaro. Silakan ke depan. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Bu dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita salam doa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Engkau masih menemani kami dengan baik. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada ibu kami, berikanlah ibu kami kesehatan dan rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, mohon maaf sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alfiaro. Silakan kembali. Baik, materi kita hari ini adalah Salomo yang bijaksana. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah anak-anak ibu sekalian memahami dan mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Salomo, pemimpin yang bijaksana sehingga mampu meneladan sikap kebijaksanaan Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu Salomo yang bijaksana, maka anak-anak ibu semua akan memperoleh pengetahuan tentang yang pertama, anak-anak ibu akan mampu bersyukur dan meneladani sikap bijaksana Raja Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak ibu semua mampu mengamati dan memahami cara seseorang dalam menyelesaikan masalah sehingga orang tersebut dapat dikatakan bijaksana. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi kita, Ibu ajak anak-anak ibu semua untuk berdiri. Kita bernyanyi lagu Salomo. Sudah lebih bersemangat kita ya untuk menyanyikan lagu Salomo tadi ya. Di sini Ibu sediakan beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanya kepada kalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu pilih kepada anak Ibu Fidelia. Silakan Fidelia untuk pertanyaan nomor 1. Baca pertanyaannya. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan sikap bijaksana seperti Raja Salomo? Ya. Meneladani kebijaksanaan orang lain. Oke, baik. Untuk nomor 2, Ibu pilih anak Ibu Marcel. Silakan Marcel. Bagaimana cara kamu
Mengapa situasi menanggapi bagaimana cara kamu menanggapi situasi sulit, situasi sulit atau konflik dengan orang yang cara yang bijaksana, seperti yang dilakukan oleh Salomo. iya, bagaimana apa cara melakukan? Berdoa. Baik, untuk nomor 3 silakan anak ibu Alfian. Di situasi, apakah kamu merasa sulit untuk bersyukur? Dan Dan bagaimana cara kamu bisa belajar untuk bersyukur seperti yang diajarkan oleh Salomo? di situasi apa anakku? Di situasi sedih, Sedih. Lalu bagaimana cara kamu bersyukur? tak mengingat kebaikan Tuhan. Iya, tetap mengingat kebaikan Tuhan. Baik, pertanyaan yang nomor 4 kepada anak ibu Michelle, silakan. Ketika menghadapi masalah di sekolah atau di rumah, bagaimana kamu bisa mengamati dan memahami cara seorang menyelesaikan masalah? Karena tidak mengambil keputusan saat marah. Iya, baik. Yang terakhir nomor 5 kepada anak ibu Glady, silakan. Sebutkan contoh dari pengalaman pribadi di mana kamu harus membuat keputusan bijaksana. Apa hasilnya? Ketika ada godaan teman untuk ribut saat belajar di kelas, saya tidak melakukannya. Oke, kamu tidak ikut untuk ribut ya, itu hasilnya ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari anak-anak ibu semua. Kita lanjut untuk materi Salomo yang bijaksana. Satu hal yang ingin ibu sampaikan, yang ingin ibu tekankan kepada anak-anak ibu semua, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk memiliki sikap bijaksana. Seperti jawaban-jawaban kalian tadi dari pertanyaan itu kan, ada teman yang mengajak ribut, dengan bijaksana kita harus menolak supaya untuk tidak ikut ribut. Nah, penting untuk memiliki sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua dengan materi Salomo yang bijaksana. Akan ada kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi sebelum kita masuk kepada kegiatan itu, ibu ajak kamu untuk ice breaking sebentar. Silakan berdiri semua. Kita melakukan tepuk konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 1, berarti kamu tepuk tanganmu 1 kali dan katakan yes. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Siap saja, silakan duduk. Kita akan masuk kepada kegiatan pembelajaran kita. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan masuk pada kegiatan kita yang pertama. Nah, sebelumnya kamu akan ibu tayangkan sebuah video, yaitu tentang semut dan belalang. Ya, ini adalah menjadi kegiatan kita yang pertama. Sebelum kamu nanti ibu berikan pertanyaan mendasar mengenai kebijaksanaan semut dan belalang. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Memahami jalan ceritanya. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan
Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini, mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kamu hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala. Ingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya Baik, sudah selesai kita saksikan. Tepuk tangan dulu kita untuk Nah, pertanyaan mendasar yang sudah Ibu sediakan. Ya, anak-anak Ibu, silakan perhatikan pertanyaan yang ada di depan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, Ibu pilih kepada anak Ibu Fidelia. Silakan Fidelia. Baca. Apa yang membuat Raja Salomo disebut sebagai pemimpin yang bijaksana? Apa?
Raja Salomo berhasil membuat keputusan yang adil dalam memecahkan masalah. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang nomor 2, silakan kepada anak Ibu Davina. Silakan baca soalnya ya. Bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana? Mengambil keputusan dalam keadaan tenang, tidak emosi. Iya, mengambil keputusan di saat keadaan tenang. Oke, selanjutnya nomor 3 kepada anak Ibu Michelle. Silakan Michelle, silakan baca pertanyaannya. Siapa saja tokoh-tokoh dalam kitab suci selain Salomo yang menunjukkan kebijaksanaan dalam memimpin, dan apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Siapa nak? Daud. Apa kebijaksanaannya? Mengakui kesalahannya. Iya, Daud sebagai seorang pemimpin mau mengakui kesalahannya ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan nomor 4, silakan anak Ibu. Baik, Alfiano. Mengapa kebijaksanaan penting bagi seorang pemimpin? Dan bagaimana kita bisa menemukan kebijaksanaan dalam diri kita? Kenapa? Supaya kita berada di jalan yang Oke, pertanyaan terakhir silakan kepada anak Ibu Glady. Bagaimana keputusan bijaksana seorang pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang? Nah, bagaimana? Dengan bijaksana hidup akan damai dan tentram. Iya, dengan sikap bijaksana kehidupan kita akan lebih damai, lebih tentram ya. Begitu kira-kira ya. Baik, sekarang kita lanjut. Setelah kamu Ibu perlihatkan video tadi, lalu Ibu berikan beberapa pertanyaan mendasar mengenai kebijaksanaan. Saat ini kita akan memasuki kegiatan yang kedua, yaitu mendesain perencanaan produk. Produk atau proyek apa yang akan kita hasilkan dari materi Salomo yang bijaksana. Nah, kemarin Ibu sudah menyuruh kamu untuk membawa peralatan atau bahan-bahan apa saja yang akan kita pergunakan di dalam materi Salomo yang bijaksana, seperti gunting, semua bawa ya. Ya, ada lem dan ada penggaris dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya Ibu akan perkenalkan kepada kalian beberapa tokoh ya, beberapa tokoh yang memiliki kebijaksanaan seperti Salomo. Oke, yang pertama gambar Raja Daud. Yang kedua gambar siapa? Kuat suaranya, gambar Presiden Joko Widodo. Baik, gambar yang ketiga ada siapa? Yang keempat ada Mahatma Gandhi. Nah, anak-anak yang terkasih, saat ini kamu sudah Ibu bagi di dalam kelompok 1, 2, dan 3. Nah, apa yang menjadi tugas atau pekerjaan kamu di dalam kelompok, yaitu anak-anak Ibu semua meneliti dan menuliskan tentang tokoh-tokoh pemimpin dalam kitab suci maupun tokoh-tokoh pemimpin yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah, seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi gambarnya ya. Ada Daud, ada Presiden Joko Widodo, ada Ibu R.A. Kartini, dan Mahatma Gandhi. Ini yang menjadi tugasmu di dalam kelompok. Kamu akan menuliskan kebijaksanaan apa saja yang ada, yang dibuat oleh keempat tokoh yang Ibu tampilkan tadi. Paham? Paham? Iya. Semua itu akan kamu kerjakan di dalam LKPD ini. Oke? Ini saksikan hasil kebijaksanaan yang telah tokoh tersebut lakukan. Lalu ini LKPD-nya kamu gunting. Setelah kamu gunting, kamu tempelkan dia kembali ke dalam kertas ini menjadi sebuah proyek hiasan gantung. Nah, hasil dari proyek yang akan kamu buat yaitu adalah sebuah hiasan gantung. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini kira-kira nanti hasilnya. Lalu akan kita buat di dalam kelas supaya kelas kita semakin indah. Nah ya, hasil hiasan gantung ini berisikan tokoh-tokoh yang memiliki kebijaksanaan seperti Raja Salomo. Jadi itu yang harus kamu kerjakan di dalam kelompok. Kalau sudah paham, berarti Ibu bagikan KPD-nya ya.
Ini untuk kelompok 1. Oke, ini untuk kelompok 2. Oke, dan ini untuk yang kelompok 3. Nah, silakan kamu kerjakan apa yang sudah menjadi petunjuk untuk pengerjaan LKPD ini. Silakan Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan proyeknya. Bu, iya, kenapa? Oh, baik, saat menggunting, coba rapi gunting, ikuti dengan bentuknya ini, lalu tempel. Nah, saat memberi lem, nggak usah terlalu banyak, biar nanti di kertasnya tidak merasa ketan. Oke, begitu kira-kira paham? Silakan dikerjakan. Iya, tidak usah terlalu banyak ya, sedikit aja. Biar jangan terlalu basah ya nanti. Rapi tulisannya ya, rapi guntingnya, rapi penempelannya, biar cantik hasilnya nanti untuk ditampilkan saat presentasi ya. Ada yang menggunting, ada yang menulis ya. Iya, kenapa? Gambarnya langsung ditempel dulu. Oh, sudah kamu gunting tadi? Sudah. Setelah selesai gunting dengan rapi, lalu ditempel di dalam kertas LKPD-nya tadi sudah ya. Lanjut tempel di sini. Iya, tempel dengan rapi ya. Jangan terlalu banyak apa lemnya biar tidak terlalu basah kertasnya ya. Oke. Ada yang lagi yang mau bertanya? Oh, kenapa? Apakah nanti kalau desain digunting muat dalam desain itu? Iya, muat. Pasti muat. Kamu coba gunting ini. Supaya tinggal gambar sama deskripsinya saja. Biar nggak makin muat. Oke, paham? Oke, masih ada? Sudah ya? Sudah paham ya? Lanjutkan ya pekerjaan kelompoknya. Untuk mencari hiasan di dalam kelas ya. Tulisannya juga kalau boleh rapi ya, biar gampang untuk dibaca. Jadi 1. Ini nanti ya, presentasinya begini ya. Oke. Terus di sini kelompoknya nanti. Kelompok 3. Kita jalan ya. Nah, gunting udah. Nah, siap 1. Ayo. Satu lagi. Oh ya. Udah. Kalian sudah siap 1? Ya, Hah? Mau ngapain? Mau dihias? Boleh, hias, boleh. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, saatnya kita akan presentasi masing-masing kelompok. Nah, kita mulai dengan kelompok 1. Ibu persilakan Davina dan Alfiaro untuk mempresentasikan hasil proyek diskusi kelompoknya. Di sini dan kepada Ibu. Yuk. jadi inilah hasil kelompok pertama. Oke, biar saya akan membacakan. Ini adalah kisah tentang Raja Daud. Kebijaksanaannya yang dapat kita teladani adalah 1. Mengakui kesalahan dan bertobat. Salah satu teladan kebijaksanaan Daud adalah kerendahan hatinya untuk mengakui dosa dan bertobat
setelah melakukan kesalahan. Ketika Nabi Nathan menegur Daud karena dosa perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan Uria, Daud tidak menyangkal kesalahannya. Ia segera mengakui dosa-dosanya dan menulis Mazmur 51 sebagai ungkapan pertobatannya. Dalam ajaran Katolik, pengakuan dosa yang pertobatan merupakan langkah penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, silakan dilanjut, Davina. Tokoh yang selanjutnya. Tokoh yang selanjutnya adalah Mahatma Gandhi. Salah satu kebijaksanaan utama Mahatma Gandhi adalah prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan, yang berarti menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal dalam memperjuangkan keadilan. Gandhi meyakini bahwa perubahan sosial yang sejati hanya bisa dicapai melalui perdamaian dan kasih, bukan kekerasan. Sudah? Dan inilah hasil yang kedua. Salah satu kebijaksanaan Jokowi yang dikenal luas adalah dekatan belusukan, di mana ia secara langsung mengunjungi berbagai daerah dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan turun langsung, ia menunjukkan kepedulian dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah nyata yang dihadapi rakyat. Selanjutnya. Tokoh keempat adalah R.A. Kartini, menunjukkan kebijaksanaan dengan menyadari pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan perempuan di tengah budaya yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Kartini berjuang untuk membuka peluang belajar dari perempuan agar mereka dapat mengembangkan diri dan berkontribusi pada masyarakat. Ya, demikianlah hasil laporan kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang mau disampaikan? Ada kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kita lanjut presentasi untuk kelompok yang kedua. Silakan. Silakan kelompok 2. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Daud, meskipun Daud memiliki kelemahan, ia selalu berusaha untuk setia kepada Tuhan. Daud sering berdoa dan memuji Tuhan dalam segala situasi, baik dalam suka maupun duka. Kitab Mazmur yang sebagian besar ditulis oleh Daud menjadi cerminan kebijaksanaannya dalam memuji dan memuliakan atau komunikasi dengan Tuhan, yang juga dijadikan doa dan liturgi Katolik. Oke, selanjutnya. Tokoh kedua, Gandhi memegang teguh prinsip satya atau kebenaran dan mempercayai bahwa mencari kebenaran adalah bagian penting dari hidup manusia. Ia menekankan bahwa tindakan harus selalu dilandaskan pada kebenaran dan kejujuran, baik perjuangan politik maupun kehidupan pribadi. Kebijaksanaan ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integrasi yang sejalan dengan ajaran Katolik tentang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Oke, selanjutnya tokoh yang ketiga, silakan. Tokoh ketiga, R.A. Kartini. Dalam tulisannya, R.A. Kartini sering mengungkapkan keinginan untuk memahami dunia luar dan belajar dunia lain tanpa melupakan identitasnya sebagai orang Jawa. Ia menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ide-ide modern tentang hak perempuan dan kemanusiaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk menentukan hal-hal baru dengan nilai-nilai lokal sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman. Oke, coba ditampilkan ke depan hasilnya biar dilihat sama teman-teman. Iya. Nah, ada yang ingin memberi tanggapan kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak. Ya, cukup hasil penjelasan mereka.
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang ketiga. Silakan. Inilah hasil dari diskusi kami. Kami akan menjelaskan kebijaksanaan yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh berikut. Tokoh pertama adalah Mahatma Gandhi. Kesederhanaan dan pengabdian kepada sesama. Gandhi menjalani hidup dengan sangat sederhana, melepaskan kekayaan materi dan memilih untuk hidup seperti rakyat biasa. Ia percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan dan jalan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Gandhi juga mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang tertindas dan miskin. Sebuah bentuk kebijaksanaan yang mencerminkan keutamaan, pengorbanan diri dan pengabdian kepada sesama yang sangat dihargai dalam tradisi Katolik. Yang kedua, tokoh kedua, Daud. Kemudian dari kesabaran, Daud menunjukkan kebijaksanaan dalam mempraktikkan pengampunan, terutama terhadap Saul yang sering mencoba membunuhnya. Demikian hasil presentasi kami kelompok 3. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan hasil diskusi kelompok 3? Tidak. Baik, silakan kembali untuk kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan proyek yang sudah kamu selesaikan di dalam kelompok. Yuk tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Oke, baik, kegiatan yang selanjutnya atau kegiatan yang keenam, mari kita refleksikan dan evaluasi proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anak yang terkasih, setelah melakukan presentasi bersama di dalam kelompok, maka dipersilakan untuk saling mengevaluasi. Anak tahu ada tadi kekeliruan yang disampaikan oleh kelompok lain. Ada hasil diskusi temanmu yang lain, ada yang kira-kira tidak benar hasilnya? Tidak. Semua sudah benar ya, semua sudah sesuai ya. Baik, saat ini kita refleksikan dulu yang menjadi proses pembelajaran kita hari ini. Ibu pilih salah satu di antara kamu ya. Kepada anak ibu Fidelia, silakan berikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan ke depan anak ibu. Oke, silakan kamu sampaikan refleksinya. Refleksi pembelajaran hari ini, kami diajarkan untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Sama seperti Raja Daud dan Raja Salomo yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih untuk Fidel atas refleksinya. Baik, silakan kembali. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk si Fidel. Ada yang lagi menyampaikan refleksinya lagi? Sudah cukup? Cukup? Baik, saat ini ibu mau ajak kalian untuk menggantungkan hasil proyek yang sudah kalian kerjakan tadi ya, masing-masing kelompok. Ibu arahkan yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 bawa hasil proyekmu. Oke, silakan kamu gantungkan di sini. Untuk kelompok 1 silakan. Oke, sudah? Silakan kembali kelompok 2. Silakan kelompok 2 gantungkan di sini. Oh ini, yang ini. Oke, yuk. Dan yang terakhir kelompok 3, silakan gantungkan di sini hasil proyekmu. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua karena kita sudah berhasil menyelesaikan proyek di dalam pembelajaran Salomo yang bijaksana hari ini. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan penutup, ibu mau ajak dulu kalian untuk ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Kita tepuk semangat ya, walaupun sudah mau masuk kegiatan penutup, kita harus tetap tenang. Tepuk semangat, bisa?
Bisa? Yuk. Bisa. Semangat! Semangat! Semangat kunci sukses dalam hari tanpa doa. Semangat! Semangat! Semangat kunci sukses. Katakan semangat! 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Baik, kita lanjutlah kepada kegiatan penutup. Di sini kita akan bersama-sama membuat kesimpulan dari materi Salomo yang bijaksana. Baik, yang pertama. Yang pertama, bersyukur dan meneladani kebijaksanaan Raja Salomo. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, dalam meneladani Raja Salomo. Bersyukur maksudnya kita semua diajak untuk bersyukur atas kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam berbagai situasi kehidupan. Ya, itu yang pertama. Lalu, kebijaksanaan tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja, tetapi juga pada kemampuan dalam membuat sebuah keputusan yang tepat dan adil, serta bertindak dengan penuh kasih dan kebaikan. Oke, kesimpulan yang selanjutnya, meneladani Raja Salomo. Apa yang perlu kita teladani dari Raja Salomo? Yaitu kita belajar dari Salomo bahwa kebijaksanaan adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus berusaha untuk meneladani kebijaksanaan Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mengambil keputusan dengan hati-hati, kan? Lalu mendengarkan nasihat dan selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap tindakan kita. Oke? Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengamati kebijaksanaan Raja Salomo? Yaitu mengamati bagaimana cara orang-orang yang ada di sekitar kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bijaksana. Hal ini bisa berarti melihat bagaimana mereka mempertimbangkan semua aspek sebelum membuat sebuah keputusan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan hormat, dan bagaimana juga mereka mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Oke? Dan yang selanjutnya, memahami kebijaksanaan. Apa sih itu kebijaksanaan? Nah, melalui pengamatan ini, anak-anak ibu sekalian, kebijaksanaan itu tidak selalu datang secara instan, tetapi melalui sebuah pengalaman, pembelajaran, dan doa. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang mampu mengatasi tantangan dengan tenang, tidak marah-marah, ya, tidak emosi. Lalu menggunakan akal budi yang sehat dan tetap setia pada nilai-nilai kebenaran dan kasih. Oke? Nah, setelah kita membuat kesimpulan dari materi Salomo yang bijaksana, Ibu, ada sebuah refleksi yang harus kamu jawab secara bersama-sama, ya. Ibu baca soalnya, silakan kamu jawab ya atau tidak. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah kamu merasa bersyukur atas kebijaksanaan yang kamu miliki dalam hidup sehari-hari? Ya, Bu. Iya, kuat suaranya, yakin? Iya, Bu. Seperti itu, ya. Oke, yang kedua, apakah kamu berusaha meneladani sikap bijaksana Raja Salomo dalam keputusan-keputusan yang kamu buat? Ya. Oke, yang ketiga, apakah kamu memperhatikan bagaimana orang lain menyelesaikan masalah secara bijaksana? Ya. Apakah kamu memahami cara seseorang? Berapa salah? 4. Oke, merintih. Oke.
menjadi. Baik, yang keempat, apakah kamu memahami cara seseorang dapat disebut bijaksana berdasarkan cara mereka menyelesaikan masalah? Ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, apakah kamu merasa lebih mampu untuk membuat keputusan yang bijaksana setelah mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo? Ya. Oke, baik. Nah, setelah kita merefleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini, maka saat ini Ibu akan membuat tes formatif untuk mengukur sejauh mana materi ini dapat kamu pahami. Nah, Ibu akan bagikan soal formatifnya, lalu kamu kerjakan secara pribadi masing-masing, tidak lagi kelompok ya. Oke, kamu jawab pertanyaannya dengan benar untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu dalam materi ini. Oke? Oke, baik. Silakan kamu kerjakan masing-masing soal yang ada di dalam lembar kerja kamu yang udah Ibu bagi tadi. Baik, sudah selesai? Sudah. Silakan anak Ibu Alvero kumpulkan hasil tes formatifnya. Yang udah jadi. Oke, untuk sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Nah, untuk doa penutup kita baca bersama-sama doa yang sudah ada di hadapan kita. Ibu yang pimpin dari depan. Baik, semua ambil sikap untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Semoga kami dapat meneladani Engkau sebagai sumber iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi Ibu. Oke, sampai bertemu untuk materi yang selanjutnya di minggu depan. Terima kasih.